Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apa yang kita pelajari dari keberanian Elia dan keberanian dalam menghadapi Ahab, seorang raja yang jahat? Konfrontasi akhirnya terjadi antara Elia dan para nabi Baal, antara Allah dan para nabi Baal, antara Allah dan dewa berhala. Siapakah pemenangnya? Orang-orang berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Tuhan, ketika api jatuh dari langit dan memakan korban bakaran itu. Dan telah dibuktikan kepada semua orang bahwa Tuhan adalah Allah. Baru setelah itu, hujan turun dari langit. Apa rahasia di balik itu? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih belajar kitab 1 Raja-Raja, salah satu kitab-kitab sejarah dalam perjanjian lama. Hari ini kita telah mencapai pasal yang ke-18. Saya ingin mengingatkan Anda tentang episode terakhir ketika melihat Elia pergi ke janda Sarfat di Sidon ketika putra tunggalnya mati. Di sana Elia berdoa dan Tuhan memakainya untuk membesarkan anak itu. Kita telah mendengar bagaimana Elia mengunjurkan badannya pada anak itu untuk memberinya kehidupan. Ini mengingatkan kita pada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dinyatakan dalam daging, yang datang kepada kita dalam tubuh yang rendah hati tanpa dosa. Dia mati di kayu salib untuk memberi kita kehidupan yang kekal. Hari ini kita akan melihat Elia menghadap para nabi Baal di Gunung Karmel dan membuktikan kepada semua orang bahwa Tuhan adalah Allah, bukan Baal ataupun dewa-dewa berhala. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Amin Helal, selamat datang. Halo, terima kasih. Saudara Esam Ezat, selamat datang. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Esam, di pasal 18, Elia bertemu dengan Obaja. Dan terjadilah percakapan di antara mereka. Obaja mengatakan kepadanya bahwa dia menyembunyikan 100 orang-orang nabi Tuhan yang akan dibunuh oleh Isabel. Setelah itu, Elia bertemu dengan Ahab dan memberinya pesan. Kemudian Elia bertemu dengan para nabi Baal. Dapatkah Anda membantu saya memahami bagaimana Elia bisa bersiap menghadapi para nabi Baal? Dalam ayat pertama pasal ini kita membaca, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia. Di mana Elia pada hari itu? Dia bersembunyi. Apa yang dia lakukan? Di sini kita melihat Tuhan mempersiapkan Elia untuk menggunakan dia. Bahkan ketika Tuhan ingin menggunakan seseorang, ia mempersiapkannya. Tuhan mempersiapkan siapapun yang akan dia pakai, dan orang-orang yang kepadanya dia akan utus. Apapun yang Tuhan lakukan memiliki makna. Dia mempersiapkan Elia secara diam-diam. Apa yang terjadi selama 3,5 tahun itu? Kita melihat periode dengan gagak dan satu periode dengan janda Sarfat. Ia melihat orang mati dan membangkitkannya. Dan melihat burung gagak selalu membawakannya makanan, lalu sungai itu mengering. Dia mulai belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mustahil. Baginya tidak ada yang tidak mungkin. Ini memberinya keberanian luar biasa yang kita lihat setelah itu. Dan saat kita membaca dan sudah beberapa lama menunjukkan bahwa masa pelatihan mungkin lama. Dan mungkin secara rahasia seperti yang terjadi dengan Elia. Anda mungkin ingat Musa ketika Tuhan memakainya. Setelah 80 tahun, ketika dia pikir dia sudah siap, Tuhan melarangnya. Dan menyingkirkannya selama 40 tahun lagi.
Periode pelatihan sangat penting bagi bejana yang sesuai dengan pikiran Tuhan agar tepat untuk digunakan di tempat yang benar. Tuhan persiapkan orang-orang selama kelaparan sampai mereka siap untuk bertobat. Mereka melihat bahwa Elia menutup langit dan 850 nabi Baal tidak bisa membukanya. Tidak ada solusi lain, ini adalah semacam persiapan untuk orang-orang, pertobatan dan persiapan Elia untuk digunakan. Saya pikir tempatnya sudah siap sehingga Elia dapat dipakai. Saya akan membaca ayat-ayatnya mulai dari ayat 17 dan 18. Dan kita akan melihat konfrontasinya di Gunung Karmel. Setelah itu Saudara Amin akan memberikan komentar. Oke. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikut para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Izebel." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan, sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah, itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya," dan mereka membuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya," dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Ibrahim, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya." Bacaan yang panjang, tapi layak dipertimbangkan. Saya ingin Anda mengomentarinya. Silakan. Ketika kita melihat teks ini, kita melihat konfrontasi antara Elia abdi Allah di satu sisi dan Ahab, para nabi Baal dan Asyera di sisi yang lain. Tapi sebenarnya itu adalah konfrontasi antara Tuhan dan setan. Antara mereka yang menyembah Tuhan, diwakili dalam Elia abdi Allah, dan mereka yang menyembah setan
diwakili oleh Ahab, para nabi Baal, dan Asyera. Itu adalah pertemuan yang sengit, di mana kegagalan para nabi Baal terbukti. Mereka memotong diri mereka sendiri dengan pedang. Mereka ingin membawa api dari langit, tetapi mereka tidak bisa. Bahkan Elia mengejek mereka dan berkata, "Panggillah lebih keras." Mungkin ia merenung, sedang ada urusan, atau pergi. Barangkali ia tidur dan belum bangun. Tapi kita melihat Elia abdi Tuhan setelah mengejek mereka, dia memperbaiki altar Tuhan dan mengambil 12 batu menurut jumlah suku Israel untuk mewartakan kesatuan umat Allah. Tuhan melihat semuanya, umatnya sebagai satu kesatuan, dan sebenarnya saya melihat bahwa Elia berseru kepada Tuhan, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah." Dan hasilnya Tuhan menjawab, api Tuhan pun turun, memakan korban bakaran, kayu, batu, dan debu. Di sini saya melihat simbol yang luar biasa. Orang-orang yang licik dan jahat itu, api Tuhan seharusnya menimpa mereka. Namun karena ada persembahan, lembu yang dipersembahkan Elia kepada Tuhan, apinya menimpa korban, bukan kepada orang-orang. Saya melihat simbol pengorbanan Kristus bagi kita di salib. Karena dosa-dosa saya seharusnya dihukum dengan api penghukuman dan ke neraka. Tetapi api penghukuman jatuh kepada Kristus di kayu salib selama jam-jam kegelapan untuk menyelamatkan saya dan menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Kristus dari kehancuran kekal. Sebuah simbol yang indah. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, setelah istirahat, kami akan bertemu dengan Anda kembali. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Silakan. Saya punya pertanyaan, bagaimana Elia orang besar yang beriman menjadi lemah dan berpikir dia adalah satu-satunya orang yang setia yang tersisa? Apakah Anda melihat ini sebagai kelemahan? Saudara kami mengatakan itu adalah kelemahan dari Elia untuk mengatakan hanya aku yang tersisa. Dalam kitab Nehemia pasal 1, meskipun Nehemia sendirian, tapi Nehemia tidak berkata kepada siapapun, Nehemia sendirian. Dan pergi sendiri untuk memeriksa tembok-tembok yang runtuh. Namun ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia mengatakan kalimat ini dalam Nehemia 1 ayat 11, "Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu." Dia berasumsi dia tidak melihat bahwa ada mitra lain, bahwa dia bukan satu-satunya yang memiliki pikiran Tuhan. Tidak, orang lain juga memiliki pikiran Tuhan. Dan saya pikir inilah semangat yang harus menghiasi setiap hamba yang ingin melayani Tuhan. Bahkan jika dia tidak melihat siapapun, pasti Tuhan menjaga orang jujur. Ini adalah jawaban Tuhan bagi Elia, "Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku." Juga Obadja memberitahunya tentang 100 nabi yang ia sembunyikan. Jadi ada orang lain, tapi sepertinya gagasan ini ditinggalkan sendirian mendominasi dia. Bahkan saya berpikir bahwa selama periode ini, dia tidak melihat siapapun. Jadi dia berkata kepada Obadja, "Pergilah, beritahu tuanmu." Ini berarti bahkan Obadja tidak diakui olehnya. Seluruh adegan sangat gelap baginya. Dia bermaksud mengatakan bahwa kepriaan adalah sikap. Jika benar-benar ada nabi atau hamba Tuhan, biarkanlah mereka bergabung dengan saya untuk menghadapi anak buah Ahab dan Isabel. Dia tidak menganggap mereka Tepat. sebagai laki-laki. Barang siapa mengatakan bahwa ia mengikuti Allah, biarkan dia bergabung dengan saya dalam konfrontasi ini. Dia sedang mempertimbangkan sikap mereka. Jadi siapapun yang tidak bergabung dengannya dalam menghadapi para nabi Baal, dianggap Bersembunyi jauh dari dalam tempat keadaan itu. seperti itu bukan karakter yang gagah. Selama Tuhan tidak memerintahkan mereka untuk bersembunyi, takut. Bukan sifat seseorang yang ingin berdiri di sisi Tuhan meskipun itu mungkin terjadi. Tetap saja saya pikir dia melihat dirinya sendiri, tapi ini tidak menghalangi kekuatan ilahi untuk berdiam di dalam dia. Apa yang terjadi kemudian membuktikan bahwa ada kekuatan dalam tindakannya. Saudara Amin, saya ingin berhenti di perkataan yang disebutkan dalam ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel.
Ketika dia mengambil 12 batu menurut jumlah suku, dia tidak mengatakan jumlah suku Israel, tetapi dia menyebutkan nama Yakub, bukan Israel. Israel berarti pangeran Allah. Yakub berarti pengejar. Awal kehidupan Yakub ditandai dengan tipu muslihat, licik, curang, dan berbohong. Tapi setelah Tuhan memukul pangkal pahanya dan memberkati dia dan mengubah namanya menjadi pangeran Tuhan, dia mulai mengandalkan Tuhan. Di sini dia ingin mengatakan bahwa kondisi umat Tuhan lemah. Mereka menyembah Baal. Itu sebabnya dia menyebut Yakub bukan Israel. Dr. Esam, saya ingin berhenti di kejadian ini ketika Elia memperbaiki mezbah Allah. Dan saya ingin menerapkannya sehubungan dengan rumah Tuhan yang merupakan pilar dan penopang dari kebenaran. Bagaimana Tuhan melihat gereja di dunia sebagai satu kesatuan? Karena di sini dia melihat mezbah yang dibangun dengan 12 batu menurut jumlah suku-suku anak-anak Yakub. Juga bagaimana para hamba Tuhan di zaman kebangkitan memperbaiki altar yang runtuh yang merupakan simbol pemujaan dan meninggikan kesaksian. Pertama, saya ingin mengatakan sesuatu tentang perbaikan mezbah. Elia sedang melihat bahwa mezbah dan korban itu adalah solusi bagi orang-orang yang rusak. Masalahnya bukan tentang orang yang layak, tapi tentang orang-orang yang membutuhkan. Apa yang mereka butuhkan? Apa solusi yang dilihat Elia untuk orang-orang? Dulu pengorbanan. Dan saya pikir bahwa pengorbanan adalah solusi, adalah wahyu yang luar biasa yang harus ada dalam jiwa dan pikiran setiap orang percaya yang melayani. Pengorbanan Kristus sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalah pelik yang tidak memiliki solusi. Dan pengorbanan Kristus sudah cukup untuk memulihkan keadaan kehancuran yang tidak ada harapan bagi kita. Salib Kristus sangat cukup untuk hal itu, dan aku ingat lebih dari situasi di mana solusinya adalah pengorbanan dan altar. Mungkin Anda ingat insiden sensus penduduk oleh Ya, Daud. Di akhir 2 Penghakiman Samuel, jatuh pada mereka. Sampar. Penyakit sampar menimpa mereka, lalu Daud berkata bahwa itu bukan salah mereka, dan memintanya agar penyakit sampar menimpa dia dan keluarga ayahnya. Tetapi Allah tidak mengizinkannya. Solusinya adalah untuk mendirikan mezbah dan mempersembahkan kurban di tempat tertentu. Solusinya adalah pengorbanan. Kembali ke Elia, salah satu hal terbesar tentang dia adalah dia tidak melihat orang menurut keadaannya yang sebenarnya, tetapi dia melihat mereka dari sudut pandang Tuhan. Umat Tuhan selalu disayanginya, dan mereka baik di matanya, bahkan jika penyebaran, perpisahan, atau perpecahan terjadi. Atau perpecahan sektarian dan kehancuran terjadi. Sekarang ada banyak denominasi seperti 12 Seperti batu. 12 batu. Banyak denominasi sudah tersebar dan masing-masing kelompok memihak dan semua jatuh. Tapi Tuhan memiliki perspektif. Tuhan masih berharap bahwa orang-orang ini, umatnya, akan dipulihkan kembali ketika mereka kembali pada pengorbanan. Elia memperbaiki mezbah dan memulihkannya dengan 12 batu, seolah-olah dia berkata, Tuhan, saya tidak meminta kelompok tertentu. Aku meminta setiap orang dari Engkau, dan itu penting seperti yang Anda katakan untuk menerapkan ini pada gereja Allah. Hari ini gereja Tuhan terdiri dari orang-orang percaya yang berkumpul bersama. Mereka mewakili gereja, tapi mereka bukan gereja. Saat ini gereja Tuhan dari sudut pandang Tuhan, termasuk semua orang percaya, dimanapun di dunia, apapun kondisi mereka dan apapun gagasan mereka, setiap perbedaan dalam pemikiran atau penurunan kondisi tidak akan berubah. Bagaimanapun Tuhan melihat gereja sebagai satu kesatuan, ya mereka yang mewakilinya dipisahkan dari kejahatan. Tapi ketika mereka mewakilinya, mereka tidak boleh menyendiri ataupun menjadi sombong. Mereka harus mempertimbangkan bahwa mereka setara dengan yang lain dan keinginan mereka seharusnya bahwa suatu hari semua orang akan mengambil tempatnya di depan altar yang terbuat dari 12 batu dan yang mencakup semua keluarga Allah. Saya pikir ini sulit temukan kecuali di surga. Maksud Anda orang-orang yang berkumpul untuk menyembah Tuhan atau berkumpul dalam namanya mewakili gereja pada umumnya, tubuh Kristus di mana-mana sebagai satu kesatuan. Tapi mereka saja bukanlah seluruh gereja ataupun Tidak. seluruh tubuh. Bukan, sama Oke. sekali. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk lanjut mempelajari pasal yang hebat ini. Pemirsa terkasih, sampai jumpa setelah rehat. Tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu.
Kami kembali pemirsa terkasih, jadi mari kita lanjutkan. Saudara Amin, ketika Elia sedang menjalankan misinya, dia menyuruh mereka untuk menuangkan air di altar dan menambahkan lebih banyak air. Menurut Anda, mengapa dia menanyakan hal itu? Sebenarnya mereka menuangkan banyak air, ia mengatakan, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Faktanya Elia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mustahil. Dan dia sebelumnya mengalami hal-hal besar dan mujizat yang Tuhan lakukan dengannya. Jadi dia menuangkan air karena dia percaya bahwa ketika api Tuhan turun dari surga, ia akan memakan korbannya dan menjilat airnya. Di samping itu, dia ingin membatalkan klaim apapun dari orang-orang jahat bahwa api dinyalakan dari bawah atau bahwa Elia menipu mereka. Jadi banyaknya air untuk membatalkan klaim apapun dari para pembohong jahat itu. Dr. Esam, saya ingin Anda mengomentari ayat ke-36, doa Elia. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Sebenarnya hal ini luar biasa bahwa ia mulai berdoa ketika ia mempersembahkan korban. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat mendekat kepada Tuhan. Atas dasar apa Elia mendekati Tuhan? Atas dasar pengorbanan. Kualifikasi untuk mendekati Tuhan tidak didasarkan pada kualitas pribadi atau bahwa dia berada di sisi Tuhan. Tapi pada saat persembahan, Elia mulai mengandalkan Tuhan. Artinya nilai pengorbanan membuat saya bersandar kepadanya. Nomor 2, di sisa teks yang Anda baca, dia berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel." Dia tidak mengatakan Yakub. Dia tidak mengatakan Yakub di sini. Pemegang janji dan orang jujur yang suatu hari mengubah Yakub pada Israel. Bukankah kamu yang membuat Israel sekarang mereka seperti Yakub atau bahkan lebih buruk? Tidak bisakah kamu mengembalikannya lagi? Kedua, kamu adalah pemegang janji yang diberikan pada Abraham yang tidak dapat ditarik kembali. Apapun keadaan mereka, dia memiliki harapan pada Tuhan. Atas dasar yang ada pada Tuhan, bukan dasar yang ditemukan pada orang-orang. Dan saya pikir itu adalah hal penting dan landasan yang sangat penting dalam mendekati Tuhan. Kita harus memiliki harapan dalam Dia dengan mengandalkan siapa Dia, dan bukan siapa kita. Dia mendekat dengan hati nurani yang baik, dan siapa yang mendekati Tuhan tahu bagaimana berpegang padanya dan percaya sepenuhnya kepada Dia. Permintaannya adalah bukan untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang mendekati Tuhan dengan dasar yang benar, permintaannya selalu baik. Biarlah diketahui orang. Elia, apa yang Anda ingin ketahui? Untuk apa kamu berdoa? Ketika api turun, apakah engkau menginginkannya? Apakah tidak ada yang seperti Elia? Manusia super. Seperti manusia super? Tidak. Biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Engkau adalah Tuhan dan orang-orang ini adalah milikmu. Engkau bukan hanya Tuhan, tapi engkau adalah Tuhan di Israel. Jadi pikiran Israel akan tertuju pada Tuhan setelah mereka menyembah Baal. Dia ingin mereka menyadari bahwa mereka memiliki Tuhan, jadi mereka akan meninggalkan Baal. Dia memberi mereka bukti kuat bahwa Tuhan adalah Allah supaya hati bangsa ini berbalik. Biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa di atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Di sini saya melihat bahwa dia membiarkan mereka menyadari bahwa ketika langit ditutup ini bukan karena dia menginginkan itu, tetapi karena kejahatan mereka. Dan ketika terbuka bukan karena kehendaknya, tetapi karena Tuhan telah mencapai tujuannya dengan mengubah orang ini kembali kepadanya. Ia berdoa sambil mengandalkan pertimbangan yang ada pada Tuhan dan dengan penuh harapan pada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan akan menangani situasi dan mengembalikan orang-orang ini di tempat ini di gunung. Saudara Amin, komentar terakhir dalam ayat 41 setelah api Tuhan jatuh di atas mezbah dan persembahan dan setelah Elia membunuh nabi-nabi Baal dikatakan, kemudian berkatalah Elia kepada Raja Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah sampai akhir teks yang menceritakan tentang hujan yang turun. Hujan berhenti karena dosa dan sekarang akan mulai jatuh. Mohon beritahu kami, kapan langit dibuka? Dan kapan menutup? Kapan Tuhan menutup ataupun membukanya? Faktanya Elia berdoa untuk menutup langit karena dosa manusia.
Tetapi ketika orang-orang kembali kepada Tuhan, karena setelah api membakar persembahan itu, orang-orang itu berkata, Tuhan dia adalah Tuhan, Tuhan dia adalah Tuhan. Orang-orang menjadi sangat responsif bahwa mereka menangkap nabi-nabi Baal dan Elia membantai mereka di sungai Kison. Ketika orang-orang kembali kepada Tuhan, hujan turun. Dalam kesesatan langit ditutup, ketika kembali hujan turun seperti yang dikatakan Yesaya, jika kamu mau dan taat, kamu akan memakan yang baik dari negeri itu. Jika kamu menolak dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Barang siapa yang mencari berkat, dia harus bergabung dengan Kristus Sang Juru Selamat. Saya ingin mendengar komentar terakhir tentang sesuatu yang tidak dapat saya abaikan. Pada tingkat gerejawi, terkadang ada kebaktian yang tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Orang-orang menghadiri kebaktian itu, tetapi tidak ada firman yang dikirim dari Tuhan. Tidak ada hujan yang datang dari atas. Orang-orang bertemu dan berkhotbah, mungkin mengucapkan kata-kata yang menghantam orang-orang, bagaikan batu, tetapi tidak ada hujan, surga tertutup. Mengapa terkadang surga tertutup dan tidak ada pesan yang datang dari Tuhan di beberapa gereja dan kebaktian? Dan kapan kita bisa mengatakan bahwa Tuhan memang akan mengirimkan hujan kepada kita dan memberi kita pesan? Jika ada dosa dan kejahatan, tidak ada berkat. Alkitab berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar, Tuhan tidak akan menjawab doa selama ada dosa. Namun jika ada pertobatan dan kembali sepenuh hati kepada Tuhan, Dia akan memberkati kita dengan berlimpah karena ini adalah kehendak-Nya. Saya merasa sangat berbahaya untuk menyirami tanah kita dengan berjalan kaki seperti yang dikatakan Alkitab tentang orang-orang tanah Mesir dalam Ulangan 11, apa yang dimaksud dengan berjalan kaki. Artinya menutupi keadaan lemah atau hening ketika Tuhan diam. Kita menutupinya dengan berbicara dan bernyanyi dan mengarahkan kemudi oleh diri kita sendiri. Ini banyak terjadi dan menghasilkan apa yang Anda sebutkan sebelumnya, pertemuan yang hambar, khotbah yang indah namun tidak ada kehidupan di dalamnya. Saat surga sunyi, kita harus memeriksa diri kita sendiri. Terima kasih para hamba Tuhan, kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, saya memuji Anda atas rahmat Tuhan dan sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan menemani Elia dalam bidang pelayanannya dan dalam kelemahannya. Tuhan menyertai Anda. Elia singa perkasa yang berdiri menghadap para nabi Baal dan Allah telah mengerjakan keselamatan yang besar melalui tangannya. Tetapi dia melarikan diri karena pesan ancaman dari Izebel. Sungguh paradoks yang aneh. Tuhan tidak meninggalkan Elia tanpa semangat dan gagal, tetapi dia datang kepadanya dengan pesan-pesan yang menyemangatinya dan juga dengan makanan untuk tubuhnya. Apa saja pesan-pesan itu? Tuhan berbicara kepada Elia di sana, di atas gunung dengan cara yang tidak pernah dia duga. Apakah yang dia harapkan? Dan melalui cara unik apakah Tuhan mendekatinya? Elia mulai mengulangi pernyataan itu. Aku, bahkan hanya aku, ditinggalkan sendirian. Apa yang diungkapkan dalam hati Elia? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.